Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneja Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan membuat video hands on dengan mata kuliah Network Programming 2. Nah, dengan judul State-Based Network Automation and Compliance. Nah, di sini untuk tugas videonya yaitu menampilkan, menjelaskan, menjalankan setiap script yang digunakan. Nah, di sini ada 5 file yang akan dibuat, yaitu yang pertama inventory. Nah, inventory ini yaitu sebagai buku alamat atau database-nya dengan perangkat yang dikelola. Jadi dia ini adalah fondasi awal dari untuk membangun tugas ini, yang berisikan konfigurasi seperti nama device, kemudian IP, kemudian user dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk discrete stats ini itu untuk standar kebijakan atau kondisi ideal yang diinginkan. Kemudian untuk deploy sendiri itu sebagai eksekutor pembangunan dari konfigurasinya. Nah, jadi deploy ini akan membangun atau untuk menjalankan tugas ini sebagai arahnya. Nah, kemudian gather ini untuk mengambil potret kondisi nyata perangkat saat ini. Nah, jadi dia itu mengambil perubahan apa yang sedang dirubah di dalam tugas ini, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian untuk yang terakhir ada check compliance ini sebagai auditor atau pemeriksa kepatuhan. Jadi dia ini file untuk memeriksa apakah file ini sudah selesai apa belum, mungkin seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke langkah pertama, yaitu di langkah pertama ini kita disuruh menyiapkan topologi dengan buat lab baru dan topologi baru. Kemudian kita disuruh set IP dari semua device itu menggunakan DHCP. Nah, Ethernet switch tidak perlu decoding. Nah, Ethernet switch ini ya, karena fungsinya hanya sebagai bridging antar node. Nah, dia itu sebagai alur arahnya aja kemana. Di sini pastikan semua perangkat kecuali Ethernet switch memiliki IP yang valid dan dapat di-ping atau di SSH. Oke, di sini saya sudah membangunnya di sini ya. Ethernet switch itu ini ya. Nah, di sini kita akan masuk untuk mengecek apakah untuk router dan switch ini sudah ada IP atau belum. Sini kita cek, di sini sudah ya. Untuk routernya yaitu 137.235, kemudian untuk switchnya yaitu nih 137.123. Nah, coba kita lakukan ping ya. Ping 10.0.137.235. Kita ke router dulu. Nah, untuk di router itu berhasil di ping. Kemudian kita lanjut ke switchnya 23. Nah, berhasil juga ya di switchnya ya. Kemudian kita lakukan SSH. Di sini SSH spasi admin. Itu saya beri admin, maksudnya admin ini sebagai usernya, saya memakai user admin ya. Di sini IP-nya kita masukkan 10.0.137.235. Nah, di sini kita masukkan password, yaitu passwordnya admin. Nah, di sini berhasil ya. Kita exit. Kemudian kita ke switch sekarang. Switch itu 123. Nah, di sini juga sama passwordnya admin. Nah, berhasil ya. Exit. Nah, di sini sudah di langkah pertama. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua,
Di langkah kedua ini kita disuruh membuat file yaitu inventory dan discrete stats. Nah, maksudnya kita disuruh membuat file inventory ini itu untuk di dalam filenya, yaitu dia berisikan daftar switch dan router pada topologi yang akan di manage, tidak termasuk Ethernet switch tadi ya. Jadi dia itu menampilkan device-device yang akan dijalankan. Nah, kemudian untuk file yang bernama discrete stats ini itu dia di dalam filenya itu berisikan dua VLAN ID. Nah, jadi yang akan dibuat pada switch. Jadi di dalam filenya itu memiliki dua nama VLAN. Kemudian sebuah loopback interface yang akan diaktifkan di router. Nah, loopbacknya juga ya. Di sini kita disuruh untuk VLAN ID dan nama loopback gunakan 2 digit terakhir dan 4 digit terakhir dari NPM. Nah, dari NPM kita masing-masing. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke, kita cek dulu clear. Di sini chat inventory emang. Nah, di sini ya, di dalam file inventory ini berisikan device yaitu R1, kemudian IP-nya. Nah, untuk switch-nya juga sama IP-nya, kemudian untuk parsnya ada usernya admin, passwordnya admin, kemudian networknya iOS, kemudian connection-nya yaitu network CLI. Nah, di sini kita cek untuk disk write-nya. Cat Desirate stats. Nah, untuk di dalam file Desirate stats itu yaitu tadi kan kita disuruh membuat dua VLAN. Nah, di sini VLAN yang pertama yaitu dengan ID 61, kemudian namanya VLAN 61. Kemudian untuk VLAN kedua yaitu dengan ID 2061, kemudian dengan nama VLAN 2061. Nah, kenapa 61? Karena NPM saya 4 digit terakhirnya yaitu 2061. Nah, kemudian loopbacknya untuk router yaitu dengan nama loopback 61. Nah, di sini kita jalankan untuk yang pertama. Nah, di sini sukses ya. Nah, untuk mengeceknya di sini kita cek di sini dengan VLAN 61 ada, 2061 juga ada. Kemudian di router itu untuk loopback 61 ya. Sudah. Di sini untuk langkah kedua kita lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga ini menyusun script konfigurasinya. Nah, script discrete script ini akan membaca file discrete-nya, kemudian gunakan oke. Di sini dengan nama file deploy. Kita cek di sini clear. Get deploy. Nah, di sini untuk isi di dalam file deploy-nya yaitu loopback router, host routers, kemudian gathernya false, kemudian varnya diswrite.stats. Nah, di sini ya. Kemudian untuk di konfigurasi loopback. Nah, di sini. Nah, kita di sini akan jalankan untuk ininya. Nah, di sini kita jalankan.
Nah, di sini untuk recap R1-nya yaitu change 0 ya. Sudah berhasil berarti. Di sini kita clear. Nah, di sini kita lanjut untuk skripnya mengikat untuk mengirim konfigurasi ya. Nah, yang tadi ya untuk membuat VLAN dan interface. Nah, tadi kan sudah saya tunjukkan di sini untuk VLAN-nya sudah ada ya. Kita coba ulang di sini. So, VLAN. Sorry di sini. Exit. So, VLAN brief. VLAN brief. Nah, di sini ya. Tuh masih ada ya. Nah, kemudian untuk di routernya kita cek lagi. So, interface brief. Nah, di sini ya. Dengan IP addressnya 61616111. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Nah, di langkah keempat ini kita disuruh buat sebuah Ansible playbook untuk menarik informasi. Udah spek nah, untuk file ini sabar. Oke. Di sini untuk keluarannya kita cek dengan tadi filenya gather. Ya, di sini kita gunakan file gather ya. Kita cek di sini cat chat gather. Nah, di sini ya. Untuk isi filenya yaitu di sini ada dia akan mengambil host, version, serial numbernya, IO spec. Di sini mengambil VLAN di switch, kemudian mengambil interface di router, simpan hasil ke file JSON. Nah, di sini coba kita jalankan ya. Clear. Di sini untuk gather jalankan. Nah, di sini dia akan mengambil kondisi aktual perangkatnya. Nah, di sini kita coba ls. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada dengan nama R1 Fake. R1S tadi saya mencoba apakah bisa dirubah atau tidak. Jadi sebelum saya membuat video ini saya mencoba untuk perubahannya. Nah, untuk yang asli itu di R1 ya, karena user kita R1 masih. Nah, coba kita cek cat R1 fake .json. Nah, untuk tampilan isi dalam R1 fake JSON ini seperti ini ya. Ada hostname, version, kemudian serial number, so VLAN brief. Nah,
Di sini juga agak berantakan ya. Di sini untuk loopback ada seperti yang ada di routernya nih. Jadi dia itu mengambil semua yang ada di sini. Kemudian untuk di switchnya clear dulu. Nah untuk di switchnya itu sama ya, dia mengambil hostname, version, serial number, show VLAN brief. Pas di show VLAN brief itu memiliki Ethernet. Nah di sini ya ada VLAN 61. Nah mungkin acak-acakan di sini ya. Nah di sini kita lanjut, setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, compilance script. Nah di sini compilance ya, validasi, membuat script untuk memeriksa apakah describe state YAML sudah benar diterapkan pada semua device. Isi script meliputi pada, nah ini hasil cukup ditampilkan di CLI. Nah untuk proses ini itu kita masuk ke cek compilance. Nah untuk isi filenya itu kita masuk cat check compilance. Nah di sini ya, untuk isi filenya itu lumayan panjang ya. Nah di sini dia akan mengambil dari switch seperti itu. Kemudian validasi hostname, dia akan memvalidasi hostname-nya, hostname aktual, hostname describe. Nah seperti itu ya. Dan seperti itu kita langsung jalankan saja. Di sini kita jalankan. Nah di sini ya. Sini kita jalankan, kita tunggu sebentar. Nah di sini sudah berhasil ya change 0, karena sudah saya coba-coba dari tadi. Nah mungkin skip ini nih seperti ada anomali, saya tidak tahu juga, sudah saya rubah-rubah tapi masih saja mungkin skip ini dia maksudnya dia akan men-skip dari konfigurasi atau langkah-langkah yang telah saya buat tadi. Nah jadi dia di skip, mungkin seperti itu. Jika salah saya mohon maaf. Nah mungkin ini sudah selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-6, yaitu state device. Nah lakukan 2 perubahan yang merusak konfigurasi yang telah di deploy. Misalnya menghapus salah satu VLAN pada switch, kemudian mengubah hostname router. Lalu jalankan script getter untuk melanjutkan script check compilance. Amati hasilnya. Nah di sini kita akan merubah salah satu VLAN pada switch, menghapus pada switch ya. Di sini kita masuk ini clear. Di sini kita dari sini ya. Kita mulai dari docker clear dulu. Nah di sini SSH admin, kita masuk ke switchnya, admin 110.137 137 untuk switch 123. Sini admin. Nah, sudah masuk ya. Di sini kita masuk konfigur terminal. Di sini kita akan menghapus VLAN 61. No VLAN 61. Nah, di sini kita exit. Kita show VLAN brief. Nah, untuk VLAN 61 sudah dihapus ya. Sini sudah tidak ada lagi VLAN 61.
Nah, kemudian kita masuk ke router untuk merubah nama routernya itu 235 admin. Nah, di sini ya. Sini kita masuk di sini kan masih R1. Kita masuk untuk merubah namanya, hostnya. Nah, di sini kita rubah host name itu menjadi R1 underscore rusak. Nah, di sini sudah ya. Sudah dirubah. Kita N, kita WR. Nah, dah ya. Di sini lanjut kita exit, clear. Nah, di sini setelah itu kita suruh jalankan script gather, dilanjut dengan script check compliance. Nah, di sini kita jalankan gather ya. Sini kita jalankan. Nah, di sini change 1 ya. Tandanya di sini ada perubahan. Seperti di R1 ini ada change 1, di S1 ini juga ada change 1 karena di router dan di switch itu sudah ada perubahan. Nah, yang kita rubah tadi. Nah, jadi dia ada change 1. Nah, jika kita jalankan selanjutnya, dia itu akan 0. Jadi kosong. Tandanya tidak ada perubahan lagi. Nah, seperti ini. Change 0. Jadi tidak ada perubahan lagi ya. Kemudian kita cek di sini ls. Nah, di sini ada perubahan nih. Di sini R1 rusak fake.json. Kemudian S1-nya masih sama ya, karena tidak kita rubah namanya. Cuman di R1 aja perubahannya itu. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Bisa diketik. Nggak usah diketik dockernya, kita masuk lagi. Sekarang kita jalankan untuk compliance-nya. Nah, dia akan memvalidasi cek complete check. Nah, di sini. Nah, di sini untuk change-nya tuh 0. Sesuai, tidak sesuai. Nah, untuk validasi hostname itu sesuai nih dari scriptnya, dan untuk R1-nya dengan hostname rusak tadi tidak sesuai. Nah, untuk switch 1 itu ada ya di sini ya, dengan ID VLAN 61. Nah, di sini 61 ada. Kemudian untuk 2061 juga ada. Tadi ya ada. Sekarang untuk R1 loopbacknya aktif. Nah, mungkin cukup untuk video kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.